Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, jadi di video kali ini Jokastoy akan ngebahas tentang CGI, efek komputer yang sangat jelek banget dan low quality, penurunan kualitas di film Captain America Brave New World. Banyak banget subscriber Jokastoy dan teman-teman kita yang lain udah komen di kolom komentar ya, dari video-video breakdown aku terdahulu yang lalu sesudah nonton Captain America Brave New World. Dan aku ngerasain banget ya teman-teman, bahkan di studio bioskop Cinepolis VIP masih tetap terasa kayak nonton di website ilegal ya teman-teman, dengan resolusi 480p ya. Aduh, bener-bener deh. Oke, langsung aja kita bahas ada permasalahan apa nih dari CGI dan efek di Captain America Brave New World. Here we go. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas. Here we go. Setelah hampir 5 hari lebih nih Captain America Brave New World rilis di Indonesia dan baru rilis tanggal 14 Februari di Amerika, rating film Captain America Brave New World itu udah rendah banget ya di IMDb, di Rotten Tomatoes. Aku nggak tahu kenapa, tapi memang film ini berasa kurang banget dan beda banget dengan film-film Captain America Steve Rogers lainnya. Ada yang kurang di sana, ada yang hilang tentang bagaimana sosok asli seorang Captain America di capture dan menjadi inspirasi sebagai brand image wajah dari seorang American. Di video yang lalu aku sudah bahas ya bagaimana basicnya story ini. Ceritanya itu biasa aja, tidak ada plot twist dan terasa hampa. Dan yang paling aku notice banget ketika awal film ini aku tonton di bioskop ya, pemutaran awalnya, ialah CGI efeknya. Bahkan ketika menampilkan scene-scene yang tidak ada contaminate with CGI atau efek komputer sekalipun, terasa turun banget kualitas dari kamera yang dipakai oleh para pembuat film sineas di Captain America Brave New World. Seperti di awal film gitu ya. Jadi kan di awal film itu langsung menampilkan scene di mana Presiden Thunderbolt Ross itu terpilih menjadi the next Presiden Amerika, menggantikan Presiden Amerika sebelumnya yang kita lihat di series Secret Invasion. Kalau kalian nonton series Secret Invasion, nah di scene ini sudah kelihatan banget ya teman-teman. Padahal ini nggak ada sama sekali butuh efek komputer atau CGI, nggak perlu efek computer generated imagery. Tetapi kualitas visualnya itu kurang banget ya teman-teman. Ketika Presiden Ross menyampaikan sedikit kata dari kemenangannya menjadi presiden, itu kayak grain banget scene-nya, burem, tidak clear, banyak bintik-bintik dan kerasa nonton film resolusi web ya guys. Seperti nonton film dengan resolusi platform streaming seperti Disney Plus, Hotstar, tetapi dibuat layar tancap bioskop. Bener-bener gak enak banget. Aku pikir di awal ini mungkin karena bioskopnya kali atau apa, tapi nggak mungkin karena ini bioskop Cinepolis VIP. Dan sebelum film asli diputar itu kan ada promosi-promosi video-video yang akan diputar terkait film-film ya, kayak trailer ataupun promosi. Itu ya bagus-bagus aja dan cerah-cerah aja gambarnya, hasilnya. Tetapi ini ketika nonton bener-bener jelek banget ya guys ya. Blur, burem, bintik-bintik, terlalu bertekstur, ada grainnya gitu. Aku pikir di awal ini mungkin efek ketika nge-shot di dalam televisi, istilahnya ada orang lagi nonton berita gitu. Tapi ternyata ketika shot kamera pun menjauh dari televisi, lah tetap sama. Terlihat Sam Wilson sedang menonton pidato kemenangannya si Presiden Ross ini di sebuah bar atau di sebuah klub minum gitu guys. Dan sampai akhir beberapa scene, entah itu scene adegan pertarungan, scene final battle, scene full manuver terbang Sam Wilson dan Joaquin Torres di Samudra Hindia dekat Pulau Celestial Tiamut, itu tambah jelek banget CGI-nya. Yang ngebuat jelek itu ialah karena kualitas gambarnya itu nggak HD ya teman-teman, nggak 4K. Berasa banget ini pakai kamera VGA yang ngeblur dan burem gitu. Terus di sudut kanan dan kirinya juga jadi hitam gitu guys. Pokoknya aku nggak ngerti deh kenapa bisa seperti ini ya renderannya atau ekspor hasil dari videonya setelah diedit. Kalau permasalahannya ialah CGI Marvel, lah itu Doctor Strange Multiverse of Madness, The Marvels, Ant-Man Quantumania, Thor Love and Thunder, semuanya full CGI. Tetapi ketika nonton di bioskop, wow, hasil dari kualitas gambar computer generated imagery-nya itu benar-benar kerasa banget resolusi 4K HD, Ultra HD. Apalagi resolusi IMAX itu kelihatan banget HD-nya. Jadi agak aneh, aku pun gak ngerti ya guys, ini yang salah kualitas Captain America Brave New World ini apa gitu ya. Kok bisa seperti ini ya teman-teman ya.
nggak tahu deh aku. Aku pikir ini cuma kerasa di aku aja, tetapi setelah aku upload video dan mengomentari hal ini, banyak yang mulai speak up ya guys. Teman-teman kita di kolom komentar ini sudah aku kumpulin komentar-komentar mereka terkait CGI efek dari Captain America Brave New World ini. Kalau aku cari tahu, ada beberapa hal yang membuat CGI atau efek komputer dalam film Marvel itu terlihat jelek. Yang pertama tuh ada satu, waktu produksi yang singkat. Nah, waktu produksi yang singkat ini membuat tim produksi tidak memiliki cukup waktu untuk memperbaiki efek visual. Dan yang kedua, banyaknya prosesi syuting ulang atau reshot yang terjadi di film Captain America Brave New World dan penundaan hingga hampir 1 tahun dikarenakan filmnya jelek dan adanya SAG-AFTRA strike dan writer strike. Berikutnya, kemungkinan yang ngebuat CGI Captain America Brave New World itu jelek ialah kualitas renderingnya tadi yang aku sempat bahas. Seperti pencahayaan yang tidak kompleks, rendering yang kurang halus, membuat efek terlihat kaku atau nggak natural. Kemudian bisa juga karena mungkin teknologi yang cepat berkembang. Meski teknologi CGI terus berkembang, ada kalanya efek CGI yang sebelumnya dianggap canggih, sekarang terlihat ketinggalan zaman. Nah, ini juga kerasa ya teman-teman. Ada beberapa scene yang bagus banget CGI-nya, tetapi di-cut scene-nya ke CGI atau adegan yang jelek. Nah, ini tuh kelihatan banget yang mana adegan syuting ulang, yang mana adegan syuting udah 3 tahun yang lalu. Karena kan ini film memang mengalami banyak perubahan yang signifikan dari segi cerita, adegan, karakter yang dihapus, karakter yang ditambahkan, adegan action yang terus ditambah dan dikembangkan. Aduh, pokoknya sakit mata banget ya teman-teman kemarin aku nontonnya. Untung aja ceritanya itu seru dan actionnya juga oke. Dari 3 babak di film ini, first act, second act, dan final act, full action, full pertarungan dengan fight koreografi dan manuver terbang Sam Wilson yang satisfying banget. Cuman yang jadi sakit mata yaitu selama filmnya tuh burem. Aduh, mungkin bisa dihitung deh beberapa scene atau adegan yang gak burem atau HD kualitasnya. Dari Kak Abu Rame, sumpah gue pas nonton sampai ngucek mata. Berapa kali lo kirain emang mata gue yang bermasalah, ternyata emang kurang gitu kualitas filmnya. Kemudian dari komentar berikutnya di sini, bintik-bintik itu dalam videografi disebut grain, biasanya digunakan untuk menyamarkan VFX agar seolah diambil dari kamera asli padahal di dalamnya berlapis VFX atau CGI. Nah, ini bener ya kata Kak ARTB. Next di sini ada dari Kak Muhammad, rugi banget nonton IMAX, gambar burik kayak nonton 3GP. Next dari Lambe Turah, aku kemarin nonton kok gelap banget ya, gambarnya jelek, aku pikir proyektornya jelek, emang filmnya yang busuk. Sebenarnya bukan busuk filmnya ya guys, tapi CGI rendering exportnya yang jelek banget. Dari Kak Ahmad, nonton IMAX berasa banget resolusinya rendah. Dari Kak Agus, ya betul itu, gambarnya merusak mata, parah banget nih orang bikin film ditunda-tunda, bukannya bagus ya guys, malah kacau ujung-ujungnya. Next dari Memang Beruntung, CGI-nya ampun dah. Juga dari komentar berikutnya, gua kemarin nonton di Cinepolis, gila sih, kok resolusinya kayak nonton bajakan. Ngerasain banget kemarin nonton di IMAX kayak 720p coy. Next dari Kak Doribot, saya minus setelah saya sipitkan mata tetap ngeblur, ternyata memang latar filmnya yang ngeblur. Jadi filmnya efek bokeh gitu ya, grain dan bertekstur. Bener bang, kok kurang HD ya filmnya? Terus aku jawab ya guys, nggak tahu, mungkin karena syuting pakai kamera VGA. Kamera VGA itu kamera yang lama banget dulu itu ya guys, sebelum adanya megapixel MP. Beberapa komentar dari teman-teman kita terkait filmnya yang mengecewakan karena burik dan blur, nggak clear, bertekstur, grain, bintik-bintiknya banyak banget dan annoying, mengganggu mata banget yang nonton, apalagi nonton di bioskop kan itu lebih lebar layarnya. Komen di kolom komentar bagi kalian yang sudah nonton film ini, apakah kalian mengalami experience yang sama kayak teman-teman kita dan saya dengan film ini yang CGI-nya burik dan ngeblur seperti bokeh gitu, atau enggak nih guys? Jadi setelah aku riset nih, film-film Marvel itu banyak menggunakan teknologi CGI dan teknik canggih untuk menciptakan efek visual yang menakjubkan. Nah, ada beberapa hal yang mereka lakukan nih. Ada motion capture atau mockup untuk merekam para aktor, kemudian dirender ke dalam CGI. Ada 3D modeling, membuat objek 3 dimensi di dalam komputer, termasuk kota, kendaraan, dan juga setnya. Texturing, teknik memberi permukaan di objek 3D, ada lighting dan shading juga. Kemudian ada compositing, rotoscoping,
particle system, deep learning, dan juga AI nih kalau mau dimasukin ya. Nah, yang paling krusial ini ialah virtual reality, VR atau augmented reality. Film Marvel terutama dalam proses pra-produksi dan perencanaan adegan aksi menggunakan VR atau AR untuk merancang adegan CGI yang lebih dinamis dan immersif. Jadi ada banyak banget sebenarnya yang mempengaruhi kenapa CGI di Captain America Brave New World itu jelek banget ya guys. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.